Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 2174 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kidung Agung, pasalnya pertama ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kidung Agung dari Salomo. Mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Di manakah Kanda mengembalakan domba? Di manakah Kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara, dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba, dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita sudah masuk kitab yang baru, kitab Kidung Agung. Kidung Agung ini adalah nyanyian yang terbaik yang ditulis oleh Raja Salomo. Kurang lebih ada 1000-an lagu yang digubah, yang diciptakan, yang ditulis oleh Raja Salomo dan dituangkan dalam Kidung Agung ini. Dalam konteks firman Tuhan ini, Raja Salomo sedang jatuh cinta kepada seorang gadis sulam yang membuat Raja Salomo klepek-klepek. Ada yang mengatakan kitab ini kitab porno karena terlalu vulgar, menceritakan hubungan layaknya suami istri. Kalau kita melihat dalam kebiasaan kita Indonesia Timur, ini bicara tabu. Tetapi saya bangga karena Alkitab menceritakan firman Tuhan apa adanya, tanpa ditutup-tutupi. Amin. Daripada kesannya kudus, kesannya wah luar biasa, tetapi pada ujung-ujungnya terjadi percabulan, terjadi persinahan, terjadi poligami, dan lain sebagainya. Saya bersyukur kita bisa belajar Kidung Agung walaupun ceritanya memang kalau kita melihat agak-agak vulgar, tetapi kita belajar di sana bahwa Alkitab itu berterus terang menceritakan apa adanya. Amin. Dan kita tahu bahwa Kidung Agung ini dalam konteks kasih karunia zaman gereja ini merupakan surat cinta Tuhan kepada kita gereja Tuhan.
Amin. Karena gereja Tuhan adalah mempelai perempuan. Sedangkan Yesus Kristus Tuhan adalah mempelai laki-laki. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini kita akan belajar. Konteks firman Tuhan ini, lihat perikopnya, mempelai perempuan. Artinya, Raja Salomo sudah dalam tahap proses mau menikah dengan pujaan hatinya, perempuan sulam itu, yang membuat Raja Salomo jatuh hati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat mempelai, berarti kan mereka sudah dekat dalam pemberkatan pernikahan. Nah, kita belajar saudara, yang pertama, pastikan saudara kalau menikah, menikahlah dengan orang yang saudara cintai. Saudara perhatikan ayat 2 sampai ayat 4. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara menikah dengan orang yang tepat, orang yang betul-betul saudara cintai. Amin. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam kehidupan berumah tangga, ada berapa banyak rumah tangga yang akhirnya di tengah jalan berakhir di meja hijau. Karena apa? Karena menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Kalaupun mungkin saudara hasil perjodohan dari orang tua, mungkin posisinya pasangan saudara sangat mencintai saudara, tetapi saudara tidak. Saudara mungkin awalnya terpaksa karena saudara sangat menghormati orang tua dan menerima pinangan orang yang tidak saudara cintai. Tapi karena saudara sudah ada di wadah pernikahan, saudara sudah tidak boleh cerai. Saudara harus membayar janji nikah saudara. Hanya maut yang memisahkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ada di posisi seperti itu, belajarlah untuk mencintai pasangan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa dalam pernikahan Kristen itu memang hingga maut yang memisahkan. Tidak ada yang bisa menceraikan. Kalau saudara sudah dipersatukan Allah, tidak boleh orang tua menceraikan, hakim, jaksa, atau orang ketiga yang hendak memisahkan saudara. Mereka akan berurusan dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saat ini ada di posisi tadi saya ceritakan, mungkin pasangan saudara sangat mencintai saudara, sedangkan saudara tidak mencintai, atau sebaliknya, saudara mencintai pasangan saudara, tapi pasangan saudara tidak mencintai saudara. Saudara dengar ini baik-baik. Belajarlah untuk mencintai pasangan saudara. Amin. Belajar jatuh cinta kepada pasangan saudara. Karena apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita belajar, kalau sudah menikah, saudara harus menerima pasangan saudara apa adanya. Amin. Sudah perhatikan ayat 5 dan ayat 6. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang-orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menikah, kita harus belajar menerima pasangan kita apa adanya. Amin. Saudara lihat, wanita sulam yang membuat Raja Salomo jatuh cinta ternyata punya kelemahan. Dan Raja Salomo harus menerima perempuan sulam ini apa adanya. Kulitnya bukan glowing, tapi hitam. Hitam terbakar matahari. Artinya eksotik, saudara. Warna kulitnya eksotik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Mungkin waktu pacaran,
pasangan saudara kelihatan gagah, kelihatan cantik, wangi. Wah, pokoknya hebatlah di mata saudara yang sedang jatuh cinta. Tapi di saat saudara sudah menikah, saudara akan melihat kekurangan-kekurangan pasangan saudara. Karena saudara sudah menikah, diberkati di gereja, pernikahan saudara sudah disahkan, sudah diikat di bumi dan di sorga. Saudara harus belajar menerima kenyataan bahwa di balik kelebihan pasangan yang membuat saudara jatuh cinta, ada kekurangannya. Dan saudara harus menerima kekurangan dari pasangan saudara. Kalau masih pacaran itu kadang-kala masih banyak yang disembunyikan. Ya, kalau tidur masih tidur cantik, tapi kalau sudah menikah kelihatan saudara, ada ngoroknya, ada ilernya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus menerima kenyataan, menerima kekurangan pasangan saudara. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar begini. Saudara yang punya kekurangan jangan juga minder. Dengar ini baik-baik. Bagi saudara itu kekurangan saudara. Tetapi bagi pasangan yang jatuh cinta kepada saudara, kekurangan saudara itu kelebihan di mata pasangan. Betul? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang dalam pernikahan itu kita harus mengenal, kita harus tahu, dan harus berani mengambil konsekuensi pilihan kita. Bukan hanya lebihnya, tapi juga kita harus menerima kekurangannya. Saudara, Tuhan tidak mengirim pasangan yang sempurna buat kita. Tapi percayalah, pasangan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi pasangan hidup itu akan menyempurnakan saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari terima pasangan saudara apa adanya. Dan dari dia, Tuhan membentuk kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, pesan firman Tuhan ini kepada kita semua. Dalam pernikahan itu harus terbuka. Semua harus diceritakan apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Perhatikan ayat 7 dan ayat 8. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Dan seterusnya. Saudara, saya menangkap di sini bahwa dalam masa-masa pacaran itu harus terbuka. Jangan ditutup-tutupi. Dalam konteks ini, kehidupan saudara, bukan baju saudara yang dibuka dulu ya, tetapi cerita, bahkan dari saudara lahir, saudara bertumbuh, pastikan pasangan saudara sudah tahu cerita saudara. Supaya tidak ada dusta di antara saudara dengan pasangan saudara. Amin. Jangan sampai saudara, dia baru dengar dari teman saudara ketika saudara reuni, terus dia ketemu teman saudara dan dia buka-bukaan cerita masa lalu pasangan saudara. Nah, ini akan jadi masalah. Tapi kalau saudara sudah menceritakan apa adanya secara terang benderang dalam kehidupan masa lalu saudara kepada pasangan saudara, misalnya berapa kali saudara pacaran dengan siapa saja, itu perlu diceritakan dalam bentuk terbuka kepada pasangan saudara. Lebih baik pasangan saudara itu tahu dari mulut saudara daripada dia tahu dari teman saudara. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. Pernikahan itu kan terbuka, bukan tertutup. Jadi semua harus mengetahui latar belakang kita, keluarga kita, masa lalu kita, supaya tidak ada dusta di antara saudara dengan pasangan saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, pastikan saudara menikah dengan orang yang saudara cintai. Kalaupun itu hasil perjodohan, mungkin saudara terpaksa menikah
dengan pasangan saudara karena saudara melihat faktor umur dan sebagainya. Kalau saudara menikah tidak dasar cinta, saat ini saudara dengar firman Tuhan ini, belajarlah untuk terus jatuh cinta pada pasangan saudara. Amin. Yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan ini, kalau saudara sudah menikah, saudara harus menerima pasangan saudara apa adanya. Jangan hanya kelebihannya saudara terima juga kekurangannya. Yang ketiga, dalam pernikahan, saudara harus terbuka. Semua harus diceritakan dari alfa dan omega kehidupan saudara. Saudara harus cerita. Supaya apa saudara? Supaya pasangan saudara itu menerima saudara apa adanya dan berjalan sesuai dengan visi saudara. Tadi saya bilang alfa dan omega. Artinya sampai di akhir hidup saudara dengan pasangan saudara, saudara mencapai goal saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau dalam pernikahan, menikah dengan orang yang dicintai, menerima pasangan apa adanya, dan terbuka. Oh haleluya, rumah tangga yang saudara bangun itu pasti bahagia. Dan kalau rumah tangga bahagia, kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat-berkat Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar, pastikan saudara menikah dengan orang yang saudara cintai. Kalau saudara sudah menikah, terima kenyataan. Harus menerima pasangan saudara apa adanya. Dan yang ketiga, kita belajar pernikahan harus terbuka. Harus jujur. Harus berintegritas. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Supaya apa? Rumah tanggamu bahagia, rumah tanggamu diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini mengalami mujizat kesembuhan yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menghibur saudara-saudara kami yang sedang berduka. Memberikan mereka kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa 17 hari lagi kita akan bersyukur 6 tahun renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Supaya tanggal 20 nanti kita akan buat aksi sosial dan juga ibadah KKR. Sebagai ungkapan syukur. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengadakan dari ulang tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan tanggal 20 Juni nanti ke-6 tahun. Audio renungan pagi ini non-stop mengudara, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara yang diberkati melalui pelayanan ini, mari dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Saudara yang mau menabur, saudara bisa kirim di
Nomor rekening Bank Mandiri di 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Mawuntu. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.